Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriah, NIM 2181657, kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kurikulum pendidikan kejuruan. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Victor Delafosse dengan 4 asumsi tentang pendidikan teknologi dan kejuruan merupakan tokoh penting dalam perkembangan pendidikan teknologi kejuruan yang telah meletakkan landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia. Di antaranya prinsip education in short, orientasi multi-entry multi-exit, demand-driven, cross-discipline, dan forward teknologi. Berangkat dari kajian sejarah ini pula, keberadaan pendidikan teknologi dan kejuruan kaitannya dengan pendidikan umum dapat memberikan penjelasan yang cukup mendasar tentang tujuan dari masing-masing pendidikan tersebut. Kedua aspek tujuan pendidikan dalam masyarakat tersebut terjalin erat dan tidak mudah dipisahkan satu sama lain. Komponen yang satu harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan komponen yang lain. Kemudian B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan? Yang kedua, apa konsep dari pengembangan kurikulum? Yang ketiga, bagaimana model desain kurikulum pendidikan kejuruan? Kemudian tujuan. Mampu memahami latar belakang diterapkannya kurikulum pendidikan kejuruan. Mampu memahami konsep dan praktik kurikulum pendidikan kejuruan. Mampu memahami model, desain, dan perencanaan dari kurikulum pendidikan kejuruan. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Pendidikan menurut para ahli seperti diterangkan pada poin latar belakang mungkin akan mendorong ke penegasan tentang dualisme antara pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Tetapi sebenarnya permasalahannya lebih kompleks dari yang tergambar dan pemisahan yang lebih bersifat teoritis konsepsional tersebut akan sulit diamati secara objektif dalam kehidupan yang real. Tetapi adanya pemisahan tersebut dapat mengawali pemikiran tentang bagaimana hubungan antara pendidikan umum dan pendidikan kejuruan sebagai subsistem dengan pendidikan secara keseluruhan. Dari pemahaman isi, penulis sepakat dengan pendapat Vince bahwa ada dua fokus pada kurikulum, yaitu siswa itu sendiri dan juga kurikulum yang mampu menyediakan pengalaman belajar, tidak hanya terbatas di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Pengertian ini sejalan pula dengan pendapat Oliva dalam bukunya Developing Curriculum, bahwa kurikulum adalah rencana atau program yang menyangkut pengalaman yang dihayati anak didik di bawah pengarahan sekolah. Substansi dari pengertian cocok ini diterapkan dalam konteks pendidikan teknologi dan kejuruan, di mana keberhasilan proses pembelajaran dinilai dalam dua kriteria, yaitu in school dan out of school. Hubungan antara kurikulum dan pembelajaran dalam pendidikan teknologi dan kejuruan apabila dibandingkan dengan model dikemukakan oleh Oliva 1992 masuk kategori interlocking model. Model ini secara jelas mendemonstrasikan suatu hubungan terpadu antara keduanya. Yang kedua, konsep dan praktek dalam pengembangan kurikulum kejuruan. Untuk pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan, Semakin mengemukakan suatu moto demikian. Pada mulanya program pendidikan kejuruan harus digali dengan didasari atas filosofi dan dasar pendidikan. Tanpa dasar tersebut yang dibangun secara kuat, maka tidak mungkin diperoleh program yang stabil dan terarah. Adapun filosofi dari program tersebut harus mencerminkan tujuan pendidikan kejuruan dan kedudukannya di dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Program pendidikan yang dimaksud haruslah merupakan kurikulum inti yang diarahkan untuk menyiapkan individu bagi peroleh pekerjaan. Fondasi filosofi dan edukatif dari berbagai program pendidikan kejuruan dapat diperkuat dengan pandangan dan kebijakan pemerintah pusat agar lebih efektif. Dasar tersebut harus dikembalikan kepada kebutuhan masyarakat. Pendidikan kejuruan dapat diidentifikasikan sebagai suatu program yang mengkombinasikan berbagai keterampilan dan isi teknis dari bermacam-macam disiplin dengan persyaratan
mengenai dunia kerja supaya mampu mempersiapkan pemuda-pemudi mencapai keberhasilan di masyarakat yang akan dihadapi. Agar pendidikan kejuruan dapat menarik minat para masyarakat, Schumacher mengemukakan hal-hal berikut. Yang pertama, latihan pra-pekerjaan untuk sebagian besar para pemuda yang menghendaki masuk di bidang kerja dan industri. Yang kedua, kurikulum yang direncanakan untuk latihan pra-pekerjaan juga memiliki andil yang besar ke arah pengembangan pekerja bermutu dengan sikap dan kebiasaan yang baik. Kemudian C, kurikulum direncanakan di sekolah menengah untuk di kehidupan panjang masyarakat, meliputi bidang budaya dan latihan pekerjaan untuk masyarakat kelak. Yang ketiga, organisasi kurikulum pendidikan kejuruan. A. Dalil pendidikan kejuruan. Dr. Charles Alan Proses adalah seorang praktisi dan akademis Amerika Serikat yang sering dianggap sebagai bapak pendidikan kejuruan, terutama di Amerika. Prosser juga adalah seorang guru fisika dan sejarah di New Albany High School dan mendapatkan gelar PhD dari Columbia University dan kalangan akademis pendidikan vokasi dan kejuruan di Indonesia. Prosser cukup dikenal sebagai penyusun 16 prinsip pendidikan vokasi atau sering juga disebut sebagai 16 dalil Prosser. Prosser yakin bahwa harus ada sekolah vokasional untuk publik sebagai alternatif terhadap sekolah umum yang sudah ada. Sekolah vokasional yang dimaksud adalah sekolah yang menyediakan pelajaran untuk berbagai jenis pekerjaan yang ada di industri. Prosser percaya bahwa pendidikan vokasional di jenjang sekolah menengah atas akan mampu menjadikan para siswi lebih independen. 4. Prinsip organisasi kurikulum pendidikan kejuruan. Pada tahun 1930, Dr. Arnold Albert dan dari Ohio State University mengemukakan teori baru mengenai organisasi kurikulum yang disebut dengan core kurikulum yang berisi demikian, mengambil sebuah masalah yang dijadikan pusat perhatian subjek didik berdasarkan atas masalah itu. Siswa atau mahasiswa membahas, memecahkan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki sebagai hasil kombinasi dari berbagai bidang studi yang sedang dipelajari untuk pendidikan kejuruan dapat dikaitkan dengan dalil-dalil Prosser sebagai pusat perhatian adalah pekerjaan yang ada di pasaran kerja. Kelima, model desain kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan. Ada 4 model desain kurikulum yang dikemukakan oleh Finch dan Crankilton, yaitu model akademik, pragmatik, eksperensial, dan teknik. Secara tegas, Finch dan Crankilton mengemukakan bahwa technical model adalah model desain kurikulum yang paling cocok diterapkan di pendidikan teknologi dan kejuruan. Keenam, perencanaan kurikulum pendidikan kejuruan. Dalam konteks perencanaan kurikulum di pendidikan kejuruan, ada 2 isu besar yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan kurikulum di tingkat mikro dan makro. Dalam bahasa Finch dan Crankilton, kedua isi besar tersebut pada dasarnya adalah suatu proses pengembalian keputusan dengan memperhatikan informasi dari sekolah. Yang ketujuh, penetapan isi kurikulum pendidikan kejuruan. Berdasarkan uraian di atas tentang berbagai pendekatan dalam penetapan isi kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan, tidak dapat dikaitkan dengan tegas yang paling baik karena hanya faktor yang terkait dengan kelayakan pemakaian masing-masing pendekatan. Sebagai contoh, ditinjau dari segi falsafat, pendidikan teknologi dan kejuruan, pendekatan task analisis mungkin yang paling idealisme tentang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pengembangan kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan pertama kali dirintis oleh Victor Della Fosse 1876 dengan mengemukakan beberapa prinsip